Selamat datang di Kudu Channel. Dalam video kali ini saya akan mereview Bluetooth earphone yang sudah saya unboxing pada video sebelumnya. Ini linknya di sini. Oke, yaitu di Power Sound Pro TF Pro Wireless Neckband Earbud. Dia Pro Wireless, artinya kan Bluetooth ya. Dan isi boxnya, spesifikasi bla 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 ada di video sebelumnya, silahkan dicek. Oke, langsung saja kita ke produknya. Ini dia. Ini dia. Aduh, berantakan. Langsung saja ya kita dari konstruksi produknya. Dia ini ringan, teman-teman, ringan banget dan nggak menyakiti telinga. Silikonnya ini di ear tipsnya ini empuk, lembut dan nyaman. Nah, kemudian adem juga di telinga. Jadi kalau dipakai dalam durasi yang lama itu nggak terasa gatel dan perih, dan kita nggak terasa keganjel gitu ya selama ya kalau teman-teman punya stok ear tips, dia nggak menyediakan stok ear tips dalam berbagai ukuran ya, dia hanya menyediakan pilihan warna saja, warna putih dan warna ini. Nah, dia ya nyaman di telinga, dengan catatan telinga kita bersih dari kotoran ya. Kalau telinga kita yang kotor ya, mau earphone senyaman apa, semahal apa ya tetap aja nggak nyaman ya. Jadi kalau mau pakai earphone meskipun dia murah, tetap kebersihan telinga diutamakan ya. Oke, pada bagian belakangnya ini ya. Nah, ini kalau dilihat sekilas itu terlihat keren ya. Stainless. Nah, kemudian ya begitu diteliti, bahannya ini kayak mainan plastik ya, berhubung ini memang plastik gitu ya. Tapi ya kayak plastik yang murah, cuman disemprot sama cat semprot warna silver gitu atau chrome gitu ya. Dan ini kelihatan gampang rapuh dan rusak ya, asalkan kita makainya normal, jangan sampai jatuh, jangan sampai keinjek, apalagi keinjek truk gitu ya. Pasti hancur ya. Yang penting kita simpannya juga dengan baik, saya yakin ini pasti awet. Nah, kemudian pada bagian kontrolnya, ini kontrolnya di sini, dan baterai juga di sini, mikrofon di sini, lampu indikator di sini. Kemudian ini tempatnya micro SD di sini juga. Nah, tombol charger, lubang charger micro USB juga di sini. Nah, ini dia ini empuk, lembut ya, nggak empuk sih maksudnya, tapi lembut. Nah, ini dan tuh tombolnya ya kedengeran agak keras, tapi ini kita nggak perlu tenaga yang ekstra. Misalnya biasanya kan ada yang mencet tombol itu sampai pakai kuku gitu, yang akhirnya nanti tombolnya ini jadi rusak, kemudian ya bisa pecah dan lain-lain lah. Intinya kita nggak perlu dengan tenaga yang ekstra untuk mencet tombolnya ini. Dan dia kan dilapisi ini lapisan empuk banget teman-teman, empuk banget. Dan ini sudah saya coba gesek terus beberapa kali sampai panas gitu ya, dia nggak hilang ternyata. Saya pikir awalnya kan ini pasti lama-kelamaan hilang nih kayak gini, tapi ternyata enggak ya. Mungkin harus beberapa bulan ke depan ya baru akan hilang, nggak tahu juga. Oke, kemudian dari kabelnya, ini kabelnya itu tipis dan ya teman-teman lihat sendirilah ya, sekecil ini dan seperti nggak meyakinkan gitu. Oke, ya seperti ini, kayak ini kok gampang putus banget sih kalau kelipet ini. Ya intinya kita harus hati-hati saja dengan produknya. Tapi saya yakin ini cukup kuat selama dia tidak kena tekanan yang ekstra atau tarikan yang ekstrim gitu maksudnya. Oke, itu tadi dari konstruksinya. Berikutnya dari jangkauan Bluetooth. Nah, dalam spesifikasi ditulis bahwa jangkauan Bluetoothnya itu 10 meter. Nah, setelah dibuktikan, ya benar, dia 10 meter. Ya plus minusnya mungkin 1-2 meter, atau ya kalau kadang lagi beruntung atau baterai yang dalam full power bisa sampai 13 atau 14 meter. Tapi begitu baterainya sudah mulai menurun ya 10 meter itu jangkauan maksimal. Nah, kalau misalnya di atas 10 meter kita masih kedengeran, cuman ya kualitas suaranya pasti menurun, kayak ada repek-repeknya. Apalagi kalau untuk telepon, ya kita
suara kita yang didengar oleh lawan bicara jadi nggak jelas, suara lawan bicara yang kita dengar juga nggak jelas gitu. Apalagi kalau terhalang dinding. Nah, ini terhalang satu dinding saja suaranya sudah sedikit terganggu. Apalagi kalau beberapa, misalnya kita di ruangan ini, smartphone kita ditaruh di kamar misalnya ya, kita mau ke kamar mandi tanpa bawa smartphone kita, cuma dicantolin ini aja di telinga gitu kan. Ya selama itu cuman kehalang 1-2 dinding masih oke lah. Tapi kalau sudah kayak halang banyak dinding, kita harus memasuki beberapa ruangan, meskipun jangkauannya 10 meter, tapi kualitasnya sudah menurun. Dia sudah 5,0 juga, jadi ya menurunnya nggak ekstrim banget, masih kedengaran gitu. Nah, kemudian dari kualitas suaranya, ini kalau untuk dengarkan musik secara keseluruhan itu ya terdengar ground kalau sedang hening, silent. Nah, itu ya. Itu terdengar gitu. Tapi ketika sudah play musik, kita lanjut lagi musiknya, dan di tengah-tengah musik meskipun cuma ada instrumen tipis gitu, misalnya piano gitu, groundnya nggak kedengeran, tapi dia hanya kedengeran ketika sedang hening saja teman-teman. Nah, kemudian ini dia kalau untuk mendengarkan musik akustik, vokalnya lebih menonjol, petikan gitarnya itu jernih, secara keseluruhan terdengar jernih, dan karakter suara yang dihasilkan dia lebih, kesannya lebih dry. Jadi kalau kita dengan volume yang mentok atau dengan suara yang cempreng gitu ya, mungkin vokalis yang cempreng gitu agak bikin telinga gatel gitu ya itu. Kemudian untuk mendengarkan musik pop, musik pop kurang lebih mirip kualitas suaranya dengan akustik, vokalnya lebih menonjol, sama jernih dan jelas, karakternya sama-sama dry. Nah, kemudian untuk EDM, ya EDM bisa dianggap juga sebagai yang dugeman gitulah ya. Nah, kita asik dengarnya, asik, dan sedikit flat. Nah, lebih asik lagi kalau teman-teman mendengarkannya yang bassnya di boost. Nah, itu ya bassnya lebih nendang, meskipun ya nggak nendang-nendang banget, tapi asik teman-teman, asik banget. Nah, kemudian untuk mendengarkan musik metal yang dikenal sebagai perusak speaker gitu ya. Nah, dia terasa kering banget, apalagi kalau sedang efek gitarnya dimainkan sampai yang nada tinggi, senarnya dibengkong-bengkong gitu. Wah, itu kering banget, dan kalau didengarkan dalam volume yang relatif keras, 60% ke atas, itu ya telinga kita gatel, bahkan mungkin agak, ya kalau yang telinga sensitif perih gitu ya. Dan bassnya itu kalau didengar-dengar hilang, bass yang ini ya, bass gini ya, bass gitar bass gitu. Nah, kemudian kalau untuk bass drum masih kedengaran, meskipun dia nggak dalam, tapi kedengaran deg 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 gitu. Oke, dan detail semuanya sebenarnya oke punya. Hanya dia kalau untuk mendengarkan musik metal dalam volume yang relatif keras, dia suaranya sedikit mengganggu telinga. Ya bikin gatal telinga lah. Tapi kalau teman-teman penyuka musik metal, ya disarankan di bawah 60%, ke bawah lah volumenya. Gitu. Kemudian yang paling kompleks adalah untuk mendengarkan musik orkestra. Terasa sangat flat. Dan kalau teman-teman di orkestra itu kan instrumennya banyak banget. Kalau teman-teman mendengar triangle yang ting gitu, segitiganya ting ya, itu terdengar nyaring banget. Tapi kalau teman-teman dengar suara trombom gong 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 gitu, dia malah kedengaran tipis. Tipis. Misalnya biola dengan cello gitu ya, lebih dominan biolanya. Trompet dengan trombom itu tadi ya lebih terdengar, lebih dominan trompetnya gitu. Intinya yang punya suara lebih tinggi itu lebih dominan dibandingkan yang suara lebih rendah. Nah, kalau misalnya gesek dengan piano sedang beradu gitu, pianonya kalah gitu. Nah, itu tadi untuk mendengarkan musik ya. Kemudian untuk menonton film. Nonton film ini, wah, ini cukup boleh lah. Detailnya kena semua teman-teman. Vokalnya jelas, jernih, sound efeknya kena. Ya hanya saja cuman kurang greget dikit lah. Ini seharusnya bisa lebih gitu. Wah, tapi ya
mau gimana lagi, itulah kualitas suara yang dihasilkan gitu ya. Cuman kurang greget dikit aja kalau kita dengarkan menonton musik yang battle gitu, Rainbow atau apalah gitu ya, kurang gregetnya kurang dikit gitu aja. Nah, kalau untuk bertelepon, suara yang kita dengar itu jelas banget, cuman sedikit repek. Nah, suara lawan bicara kita tuh jadi sedikit terganggu, kayak prek gitu. Ya enggak terus jadi rusak banget, enggak, tetap dia ngomong apa, kemudian meskipun dia ngomongnya pelan gitu kedengaran hanya sedikit repek aja. Dan ada suara ground gitu ya. Suara ground tipis itu pun juga kalau hening, sama kayak kalau mendengarkan musik. Nah, ini kan berhubung ini kan dikalungkan ke belakang ini ya, dikalungkan ke belakang leher atau digantung aja gitu di depan gitu. Nah, ini kabelnya ini kan rawan bergoyang, pasti bergoyang, apalagi teman-teman yang memiliki rambut yang medium sampai ke long, sampai panjang gitu, itu pasti akan terkena tergesek-gesek rambut. Nah, ini suaranya ini cukup mengganggu karena akan terbaca dengan jelas oleh mikrofonnya. Mikrofonnya ini cukup sensitif teman-teman. Suara yang kecil seperti suara jangkrik ketika kita sedang ada di malam hari itu masuk. Nah, kemudian dari kalau kita ngomong, bagaimana lawan bicara kita mendengarkan ya? Suaranya terdengar jelas oleh lawan bicara. Suara kita itu terdengar jelas. Cuman ya nggak bersih karena ada groundnya tadi yang gitu. Terus kalau kabelnya goyang gitu kan, jadi ada kresek-kreseknya gitu. Ini apa sih? Jadi diusahakan kalau teleponnya dalam kondisi yang diam. Padahal maksudnya diciptakan Bluetooth ini kan sambil beraktivitas. Jadi menurut saya ini lebih cocok untuk mendengarkan musik atau nonton film ya. Jangan pakai untuk telepon meskipun dia mikrofonnya kualitasnya bagus. Karena kabel yang bergoyang ini menciptakan suara yang tidak nyaman di telinga lawan bicara kita. Ini sedikit review kalau dia dinyalakan. Ini yang untuk menyalakan ini ya, tombol gambar teleponnya ini tekannya agak lama. Ting. Dia ada suaranya teman-teman. Coba dimatikan ya. Saya masukkan ke mikrofon. Power off. Nah, kalau dinyalakan Bluetooth mode. Nah, gitu. Bluetooth mode itu untuk ke smartphone kita. Pairingnya sama seperti earphone Bluetooth lainnya, sama caranya. Kita nggak perlu kode-kode apa-apa gitu ya. Intinya kita ketemu menunya, langsung klik aja di situ, kita sudah terkoneksi dengan mudah. Dan dia tergolong dengan cepat untuk pairing dengan smartphone kita. Oke, itu tadi review Bluetooth earphone di Power Sound Pro TF dari saya. Nah, ini berdasarkan pengalaman saya ya. Nah, kalau teman-teman punya produk serupa dan memiliki pengalaman yang berbeda dari saya, bisa di-share di kolom komentar dan kita akan berdiskusi di sana ya. Oke, sekian dari saya. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Salam Kudu Channel.